Yang termuda dulu ya, Komisi Sekolah Minggu. Dipersilakan dari Komisi Sekolah Minggu. Kalau gitu langsung ditunjuk aja ya, mulai dari ketua masing-masing aja ya kalau gitu. Ya, oke. Selamat malam semuanya, teman-teman, rekan-rekan, hamba Tuhan. Mungkin teman-teman guru Lause ada yang mau sharing, silakan duluan. Lause apa ada yang mau sharing dulu? Lause Yanti, Lause Bu Iqyul, Lause Linda, apakah ada? Ada siapa lagi ya? Ada Lause Esther Hugh, ada Lause Esther Kasih. Ada yang mau duluan? Pada geleng-geleng. Ya, saya sharing dulu deh ya. Ya saya bersyukur ya untuk pelayanan sekolah minggu. Jadi memang saya pikir guru-guru itu saya bersyukurlah punya dapat rekan-rekan guru yang maksudnya yang luar biasa lah ya. Sangat support di dalam pelayanan satu dengan yang lain tuh sangat support. Jadi kalau di dalam kita misalnya ada satu program atau apa, itu kita bisa saling dukunglah satu dengan yang lain, kerjasama, tukar pikiran gitu ya. Cuma memang guru-guru ini udah terlanjur nyaman dengan cara kerja di Komisi Sekolah Minggu yang sudah sekian bertahun-tahun. Jadi mereka merasa nyaman dengan posisi kita support gitu loh, walaupun kita nggak di depan di dalam kepengurusan, tapi kita kerja di belakang layar istilahnya. Nah, jadi kemarin itu waktu kita udah melakukan pemilihan pengurus untuk periode berikutnya, nah itu sempat jadi janganlah kita di belakang layar aja, kita di belakang layar aja, yang lain aja, yang lain. Jadi pada keberatan, maksudnya ya bukan keberatan, ya maksudnya merasa terbebani kalau masuk di dalam kepengurusan begitu loh. Jadi kalau agak merasa terbebani di dalam kepengurusan. Akhirnya kita sudah sempat pemilihan sekali, tapi kok rasanya nggak nyaman, hatinya nggak nyaman, semuanya rasanya nggak enak gitu. Yang terpilih juga rasanya nggak enak. Terus kita juga khususnya pembina juga rasanya gimana ya, kayaknya kok seakan-akan terpaksa atau apa, sampai akhirnya kita doakan ya, terus kita ini bicarakan lagi, akhirnya kita bersyukur mengambil kesimpulan bahwa kayaknya memang saya nggak tahu apa pertimbangan majelis, salah satunya itu jadi 3 tahun itu mungkin jadi satu yang membebani kepengurusan 3 tahun jadi sesuatu yang membebani. Akhirnya kemarin berdasarkan kesepakatan bersama kita melakukan pemilihan ulang dan akhirnya sorry banget nggak ngikutin peraturan majelis, aturan majelis yang berjalan 3 tahun. Tetapi kemarin kita memutuskan bahwa dalam 3 tahun ini kita akan ada 3 kali pergantian ketua. Pergantian ketua gitu loh. Jadi intinya adalah jadi misalnya tahun pertama nanti ada, terus kemudian diestafetkan ke tahun kedua dengan personil yang lain dan diestafetkan lagi dengan personil yang lain. Nah, jadi diputuskan demikian selama 3 tahun ada 3 pergantian ketua pengurus. Yang jadi beban itu ketuanya, kalau yang lainnya sih nggak jadi masalah gitu kan. Nah, setelah diputuskan itu, puji Tuhan, akhirnya kita semua bisa merasa lega lah dan menerima keputusan itu. Kalau sebelumnya kan menerimanya tuh aduh kayaknya berat hati banget, kelihatan lah rasanya bebannya nggak ini. Tapi akhirnya setelah yang pemilihan yang terakhir kita putuskan demikian, akhirnya kita semua bisa menerima dan kita udah legowo. Jadi
bukan legowo. Jadi intinya udah dengan rela hati, dengan senang hati lah intinya kayak begitu. Ya akhirnya saya berpikir bahwa ya saya bersyukurlah bahwa sebetulnya guru-guru tuh walaupun awal-awalnya nggak mau, tapi sebetulnya mereka punya hati yang benar-benar mau maju dan mau dipakai Tuhan. Dan akhirnya puji Tuhan untuk kepengurusan tahun depan kita sudah ada 3 orang yang nanti akan menjalankannya secara estafet. Itu untuk ketuanya. Sedangkan kalau kepengurusan pasti semua gurunya terlibat lah. Itu nanti kembali ke ketuanya bagaimana. Itu aja Musa yang mau saya sharingkan. Sekalian juga menginformasikan juga tentang perkembangan sekolah minggu. Ya, jadi setelah kenaikan ya kemarin kan dari bulan Juli itu, jadi yang dari kelas 6 tuh udah naik tuh ke youth ya, udah naik ke youth. Nah, jadi mulai bulan Juli ini kita secara jumlah itu memang mengalami penurunan karena ada sejumlah 10 lebih lah ya anak kelas 6 itu yang lari ke youth. Nah, biasanya di bulan-bulan Juli, bulan-bulan Agustus gini biasanya kalau dulu kita tatap muka ya, itu ada penambahan yang signifikan harusnya karena ya banyak kan dari Aletheia ya penambahannya biasanya dari Aletheia. Nah, sekarang ada sampai dengan minggu lalu tuh kita ada kehadiran itu 100 anak. 100 anak dari sebelumnya kalau dikurangin yang kelas 6 naik tuh sekitar 70 sampai 80 ya. 70 sampai 80, tapi kemarin kita kehadirannya mencapai 100 anak ya. Mencapai 100 anak. Ada penambahan dari Aletheia, tapi memang dirasa nggak terlalu signifikan banget dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya begitu. Ya ini mungkin nanti kita akan bicarakan sama yayasan dan yang lainnya mungkin ya. Itu aja sih yang saya mau sharingkan malam ini. Thank you. Mungkin Baik, teman-teman terima guru yang kasih. lainnya ada yang Ya. mau tambahkan, silakan. Oke, terima kasih dari sharing sekolah minggu. Kami punya jaringan di pastori ini sepertinya kurang baik. Dari tadi saya dengar suara Pak Nathan putus-putus, mungkin juga rekan-rekan dengar suara saya juga tidak jelas. Jadi mohon dimaklumi ya, ada yang matikan video. Jadi ini kita karena jaringan internet cuma satu, jadi mungkin kita berebutan ini yang di pastori ya. Oke, dari Yots dulu, ketuanya, ya silakan. Oke, halo, dengar ya? Oke, Ya. kalau dari saya, apa ya, mungkin sharing dikit aja nih tentang tema kita hari ini sih. Baru kepikiran tadi, lukisan seorang pelayan ya. Paling kalau dari saya pribadi, mungkin soal pelayanan ya sharingnya ya. Pernah sepintas kepikiran, bukan kepikiran sih, kayak ditanya gitu sama orang gitu kan. Kan kalau saya kan tipenya tuh, sebenarnya lumayan aktif di gereja ya gitu kan. Cuman kalau di sama komunitas lain tuh kayak ya udah gitu loh, nggak sama sekali nggak aktif gitu. Kayak di kantor tuh nggak aktif. Teman-teman sekolah yang lain juga kayak maksudnya mau ngumpul-ngumpul tuh saya nggak aktif gitu kan. Kalau tanya kok lu lebih demen di gereja gitu kan, kayak jawabannya sih nggak tahu ya. Kenapa saya lebih nyaman di gereja, terus kenapa bisa pelayanan juga, jujur nggak tahu gitu. Maksudnya nyemplung aja gitu tiba-tiba kan. Pernah juga apa ya, mungkin akhir-akhir ya beberapa tahun lalu lah lebih dalemin soal kekristenan gitu dikit. Maksudnya dapat beberapa apa namanya khotbah firman gitu, kayak kemarin tuh di Seal tuh dapat banget tentang, jadi saya lebih suka apa sih itu Kristen gitu loh, orang Kristen tuh harusnya gimana gitu kan. Contoh kayak Seal itu yang saya dapat tuh ada salah satu ada khotbah itu ngomong gini, apa kekristenan itu bukan soal agama ya kan. Karena agama itu menceritakan soal do and don't gitu, apa yang harus dilakukan, apa yang nggak boleh gitu kan. Kalau kita kalau kita dosa ya masuk neraka gitu kan, kalau kita ikutin ajarannya kita masuk surga gitu kan. Nah itu jadi pikiran saya tuh kayak selama saya jadi, maksudnya ya kita jadi orang Kristen gitu loh, maksudnya pelayanan segala macam, apa sih yang kita cari gitu. Jujur sih nggak ada gitu, kayak ya udah pelayanan aja gitu loh, kayak nggak ada tujuannya gitu loh, kayak sama kayak ini apa,
jadi orang Kristen mesti pikul salib gitu kan. Kita mesti susah-susah gitu. Maksudnya hidupnya gimana ya? Beda gitu. Kita lihat orang yang non Kristen mungkin yang hidupnya ya itu ngangkat aturan segala macam, tapi hidupnya enak gitu kan. Sedangkan kita kayak mungkin beberapa orang kayak susah gitu. Maksudnya kita kayak benar-benar pikul salib gitu kan. Tapi apa yang kita cari gitu, apa yang kita tuju tuh kayak ujung-ujungnya kayak apa sih, kayak mungkin masuk surga kali ya. Gue juga nggak tahu sih, kayak kayaknya ada tujuannya gitu. Cuman selama saya itu sih kayak ternyata nggak ada tujuannya gitu loh. Saya kayak rajin ibadah, pelayanan gitu, tujuannya masuk surga neraka, saya nggak ada kepikiran sama sekali gitu kan. Cuman lebih kepikiran menjadi kayak di khotbah yang itu tuh, yang di share itu kayak Kristen itu soal relasi gitu kan. Terus pernah baca itu kan, Kristen itu kan adalah agama kasih gitu kan. Ya berarti kan identik sama namanya sifat Tuhan Yesus sih. Nah, sedangkan sifat Tuhan Yesus itu kan ya kita sebagai orang biasa kan kayak nggak bakal bisa sama gitu kan, sama kayak dia gitu kan, seorang Tuhan gitu. Maksudnya kita juga tahu lah gitu kan, kita masih punya dosa dalam diri gitu. Nah, mungkin kalau dari saya pribadi, saya jadi pelayan tuh nggak ada tuntutan gitu loh. Saya nggak ada butuh apa gitu. Yang penting kita melayani aja gitu. Kayak yang di khotbah tadi tuh kayak ada apa yang bisa kita beri aja kita berikan gitu kan. Jadi mencoba mirip kayak Tuhan gitu. Tapi walaupun kita nggak bisa gitu. Jadi yang saya lihat nih di judul khotbah ini kan lukisan seorang pelayanan. Berarti kan lukisan orang beda-beda ya mungkin ya kan. Jadi ya udah, menurut saya nih soal pelayanan kalau dari versi saya sih saya memberikan apapun ya nggak ada timbal baliknya aja sih, maksudnya nggak butuh timbal, yang penting saya melakukan gitu loh. Yang penting gue kayak punya prinsip, udah deh gue mau coba nih belajar kayak seperti Tuhan gitu, walaupun ya emang susah gitu, paling gitu aja sih. Baik. Yang lain mungkin ada dari anak-anak youth yang lain ada? Valen di sini ada Valen, anak-anak muda Valen, siapa lagi selain Valen? Valen ada? Ini nih. Saya berdoa kok sama Valen kok. Oh iya, ada mau sharing? Silakan. Mungkin saya nambah dikit ya kok ya dari Dennis punya kok. Oke. Kita untuk saya pribadi setelah dengar dari sharing sedikit dari Pak Nathan, saya jadi berpikir kita sebagai pelayan kan tadi digambarkan sebagai kita sebagai pelayan Tuhan itu digambarkan sebagai pelayan. Namanya juga ada kata pelayan. Benar Kak Dennis, tadi kita di youth kita semua melayani juga nggak ada kepikir untuk timbal balik atau apa. Saya pribadi sendiri kalau ditanya kenapa saya mau melayani gitu, entah kenapa saya ngelakuinnya enjoy aja gitu. Jadi saya kayak melakukan untuk tujuannya apa sih ya, saya menyukainya, enjoy gitu. Jadi nggak ada tujuan pasti, tapi intinya ya mau melayani jemaat gitu. Dan di youth juga kita semua selama pandemi ini juga merasa ya memang melayani di sebelum pandemi dan saat pandemi itu beda ya. Di saat pandemi mungkin kita agak kesulitan untuk interaksi dengan teman-teman kita di youth, jemaat-jemaat yang kita layani, dan kita juga masih bergumul sama jumlah kehadiran orang-orang youth ya yang datang di YOS setiap minggunya. Nggak sebanyak yang di sebelum pandemi ya. Nah, mungkin di pandemi ini juga kita jadi tantangan juga, gimana caranya kita bisa berusaha mempertahankan anak-anak di youth itu. Mungkin dari yang Dennis mau saya iniin aja, saya lengkapin aja. Jadi mungkin dari yang dikatakan, kita juga melayani juga nggak ada ini ya, nggak ada harapan untuk timbal balik atau bagaimana. Kita kayak enjoy aja gitu untuk melakukannya. Dan saya melihat mungkin di para pengurus youth kayaknya mereka enjoy juga ya, walaupun nggak semuanya, mungkin ada yang terbatas, maksudnya ada yang mungkin nggak diizinkan untuk datang atau bagaimana sebagainya.
Tapi mostly sebagian besar dari kita maulah untuk melayani gitu. Bisa untuk melayani walaupun dari pandemi ini. Tapi juga saya berharap untuk yang lain juga bisa melayani lebih lagi walaupun memang dalam keterbatasan kita dari pandemi ini. Tapi setidaknya kita melayani dengan lebih lagi dan dari hati kita dan pastinya tanpa ada harapan untuk timbal balik ya, supaya pelayanan kita menjadi lebih pure lagi dari hati. Itu sih kok. Baik, terima kasih sharingnya Alvin. Saya bergeser dulu ke Komisi Wanita. Dipersilakan. Suaranya belum masuk sih. Iya. Udah ya? Udah, Ci, udah. Ya, silakan, Cik. Iya. Selamat malam semuanya. Terima Malam. kasih. Saya dari Komisi Wanita yang mau di-sharingkan apa nih? Ada yang mau sharing dulu nggak teman-teman yang lain? Ya udah. Kalau nggak, dari Komisi Wanita sendiri, kepengurusan itu puji Tuhan semuanya masih terbeban untuk melayani di Komisi Wanita. Jadi nggak ada yang keluar, cuman ada yang naik kelas. Jadi berkurang 1 karena naik kelas. Terus kita juga masih mencari dari anggota Komisi Wanita yang mau ikut masuk dalam kepengurusan untuk melayani. Masih di briefing sama Contoh Lady. Nah, terus tadi kayaknya dari Diana yang kasih tahu pergantian ketua sampai 3 kali, boleh juga tuh yang diberlakukan di Komisi Wanita. Iya, saya juga kaget ya, bilang kepengurusan sampai 3 tahun. Wah, lumayan lama ya, sampai Pak Jokowi turun tuh, berarti kita sampai 2024. Nah, terus begitu kalau kepengurusan Komisi Wanita, saya juga bersyukur untuk kerja sama kepengurusannya, para pengurusnya berinisiatif banyak, terus bisa bekerja sendiri pada saat waktu saya sakit. Dan surprise juga waktu itu kebaktian yang minggu keempat, pas yang acara tanya jawab ya kalau nggak salah, itu yang mengundang penginjil luar, ada sekitar 40 lebih orang yang ikut Komisi Wanita. Wah, puji Tuhan saya bilang. Nah, terus apalagi ya? Pokoknya saya merasa bersyukur mendapat rekan-rekan pengurus yang kompak, bisa bekerja sama dan saling mendukung. Nah, itu aja. Apakah ada lagi dari Komisi Wanita yang mau melengkapi, menambahkan, atau sharing lain? Kalau tidak ada, kita lanjut ke Usia Indah ya. Silakan, Usia Indah. Siapa nih Usia Indah yang akan sharing? Ya, Pak Thomas ya. Sebelumnya saya di sini Ibu Yeni ada hadir? Ada. Ada? Bu Yeni? Kayaknya tadi ada deh. Ada nggak? Ibu Yeni ada nggak? Di dalam Zoom ini ada Ibu Yeni nggak? Tadi sih kayaknya ada ya. Ada itu. Ada Pak Thomas. Boleh. Itu tuh. Bu Yeni yang itu dulu. Itu sharing dulu. Pak Thomas lah yang sharing lah. Saya mah pendengar aja. Yang lain coba, yang lain apa? Pak Edi atau yang lain? Apa Ibu Ho? Ibu Ho? Boleh?
Ada? Ya, kalau nggak ada saya dulu deh ya. Saya tadi dengar dari komisi apa namanya sekolah minggu, saya juga dari kemarin sebenarnya ada pikir juga ya segitu. Hanya begini, bukan apa. Kalau maksud saya sih, ya kalau pelayanan itu, kalau menurut saya sih, ya kita harus melayani. Tapi kepengurusan itu harusnya ada apa rotasi lah gitu, ya. Jangan si A aja gitu. Jadi nggak gitu sehat lah gitu untuk organisasi kayak gini ya. Saya harapkan kita itu ada ganti-gantian lah. Nggak apa-apa bagi kalau menurut saya sih ya siapa jadi ketuanya nggak jadi masalah. Tapi kita kan mesti itu. Terus kita juga di samping itu walaupun kita udah punya usia begini, tapi kita coba belajar lah ya. Kita jangan bilang kita nggak bisa ya. Kita harusnya kita aja sampai tua bisa, masa itu nggak bisa gitu. Kan gitu. Jadi gantian, nggak apa-apa, kita saling dukung dalam pelayanan ini, perlu saling dukung, terus kita perlu ya dalam keadaan pandemi ini memang kita kan menghadapi banyak sekali kesulitan, terutama kita tahu ya rekan-rekan kita yang usia indah ini dalam hal banyak mesti dibantu cucu, anak lah, untuk supaya kita bisa eksis di dalam Zoom atau apa aja ya, gitu. Terus saya pikir ada lagi satu hal, kita kan usia indah ini kan ada yang fasih bahasa Mandarin, ada yang fasih bahasa Indonesia. Jadi ada juga yang sedikit sekali ngerti bahasa Indonesia dan juga ada juga yang nggak bisa bahasa Mandarin gitu. Jadi kalau saya pikir kalau kita ya pakai aja kan di sini si Ibu Mary kan masuk di dalam ini. Nanti kita minta Ibu Mary bantu kita ya dalam hal mungkin kita Zoom kan kadang-kadang seperti Musa tadi bilang bisa putus-putus, tapi menurut saya sih ya kita maklumi lah kalau ada suaranya bisa putus-putus, tetapi kita tetap ya ada gitu. Jadi kedua macam orang ini yang itu bisa mendapatkan firman Tuhan. Ada orang benar dia senang sekali ada bahasa Mandarin, tapi ada juga yang kan harus bisa bahasa Indonesia gitu. Menurut saya ya cukup perlu juga ya kita pikirin begitu. Terus mungkin kita mesti minta bantuan pihak lain ya untuk sebagian saudara kita, terutama kita nggak bisa kunjungi mereka. Mungkin mereka penggunaan pakai HP-nya, mau ikut Zoom itu kayak apa. Jangankan ya ngomong orang lain ya, kita sendiri aja baru-baru belajar juga. Kita juga untung ada anak kita, bantu kita caranya untuk bagaimana bisa ikutin ibadahnya gitu, melalui Zoom atau yang lain gitu. Ya, mungkin ada saudara kita yang lain kok itu tambahin Bu Yeni, boleh tambahin Bu Yeni. Itu aja. Itu. Baik, dari usia indah masih ada? Si Yeni mau sharing? Atau dari rekan-rekan lain usia indah? Oke. Pak Edi nih, Pak Edi, coba Pak Edi. Ayo Pak Edi, bicara Pak Edi. Udah lama nih nggak kedengar suara Pak Edi nih. Ya, masih. Nah itu, ya. udah ada. Oke, siap. Pak Edi nggak ada usulan apalah. Kalau bisa ya pengurus yang kata Pak Thomas di loring bener juga. Nah, loring yang muda-muda lagi dah. Agak muda gitu panasan. Kita udah mesin tua nih, kita mogok nih di jalan.
Tadi Ya. Pak Thomas kan bilang kita tua tapi kita tetap bisa. Berarti semangatnya mesti semangat anak muda. Ya, ya Mbak. Tubuhnya boleh tua tapi semangatnya harus muda. Benar ya Pak Thomas ya? Ya, Nah, itu Pak Thomas tuh. Hebat. gitu. Maksud yang kita harapkan semua kita maju. Ya, Ya. ya, ya. Ya, usia indah, jangan ada yang mundur, maju semua ya. Maju terus. Maksudnya Kiayo. gitu ya, Pak Nata? Ya. Ya. Betul. Ya. Oke, baik. Dari usia indah masih ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita ke majelis dulu ya. Silakan, rekan-rekan diaken. Mungkin dari Diaken boleh Eko sama Bu Ikyun yang boleh sharing suka duka pelayanan, karena buat rekan-rekan yang lain bahwa tahun yang akan datang Eko sama Bu Ikyun mereka apa istilahnya tidak melanjutkan pelayanan di kemajelisan karena mereka sudah di 2 periode dan 3 periode. Jadi majelis yang ada nanti tahun yang akan datang itu ada 7 orang yang sudah diumumkan, yang nanti di bulan Agustus akan kita putuskan. Jadi buat 2 orang ini boleh sharing suka duka pelayan di kemajelisan, biar ini boleh menjadi pemacu semangat juga buat rekan-rekan lain yang mungkin selama ini belum terlibat di kemajelisan, mereka mau bersedia untuk melayani Tuhan di kemajelisan. Silakan. Baik, silakan Bu Ikyun dulu. Ya, oke. Selamat malam semua rekan-rekan sekalian. Ya, saya ingat satu kalimat dari Pak Tong ya. Dalam buku Arsitek Jiwa 1, mungkin pernah ada yang baca ya, atau guru-guru ya, dulu pernah digilir baca buku ini Arsitek Jiwa 1. Jadi di situ dikatakan seseorang tidak akan mencurahkan seluruh perhatiannya pada sesuatu yang tidak dia ketahui nilai dan kepentingannya, seperti itu ya. Jadi kalau di dalam pelayanan selama kita tidak tahu apa itu nilai pelayanan, apa itu pentingnya pelayanan, bahkan maknanya seperti apa, maka kita tidak akan mencurahkan seluruh kekuatan kita, pikiran kita, tenaga, materi untuk pelayanan itu. Karena kita nggak tahu makna seperti apa dan merasa tidak ada kepentingannya. Itu yang dikatakan di buku itu. Dan ini memang sesuatu yang betul-betul terjadi sih ya. Jadi banyak orang menolak pelayanan karena sebenarnya dia nggak tahu apa kepentingan dan nilai pelayanan itu. Ini sebenarnya buku Arsitek Jiwa ini ditujukan untuk guru-guru Kristen sih, tapi saya yakin ini bisa diterapkan juga di dalam pelayanan kepengurusan juga ya. Jadi ketika kita berhenti dari kepengurusan, bukan berhenti, tidak sama dengan berhenti melayani ya. Jadi harus diingat, berhenti dari kepengurusan tidak sama dengan berhenti melayani. Jadi buat pengurus yang nanti akhirnya akan mundur dan digantikan yang baru, dia harus tetap mengambil pelayanan di bidang yang lain ya. Mungkin menjadi mentor kalau di YOS atau membantu junior-juniornya seperti itu. Dan dia tidak boleh betul-betul stuck, tidak ada pelayanan sama sekali dan tidak ada. Karena orang-orang yang dipilih sebagai pengurus ini kita anggap sudah dewasa rohani ya, kita sudah dewasa rohani, dan pengurus yang berikutnya ini kita nggak tahu, kita mungkin masih ada yang seperti yang saya katakan tadi, tidak tahu nilai melayani. Jadi melayani hanya karena mungkin sedikit dipaksa akhirnya masuk ke pengurusan atau mengikut-ngikut teman-temannya ya. Nah tapi itu juga bukan sesuatu yang salah. Jadi di dalam perjalanannya nanti dalam kepengurusan, apalagi ini 3 tahun ya, saya yakin kalau dia berada di komunitas yang baik, yang tepat, orang-orang sekelilingnya ditambah pembinanya yang juga pasti baik, maka orang ini akan menemukan nilai pelayanan yang selama ini dia tidak tahu ya. Jadi pengurusan 3 tahun ini juga ada baiknya, tapi saya yakin deh pasti kalian tidak sampai 3 tahun sudah akan menemukan kenapa sih kita melayani itu, apa sih makna melayani dan kepentingannya seperti apa sampai kita
mencurahkan tenaga pikiran kita ya. Nah, saya tidak melayani lagi di kemajelisan, tapi saya masuk di dalam sub kemajelisan istilahnya ya. Jadi di bawah tim ibadah, nanti saya membantu di sana. Saya juga masih melayani di sekolah minggu, dan saya melayani juga di panitia Natal, juga nama saya sudah masuk di situ ya, di panitia Natal. Jadi tetap ketika kita berhenti di pengurusan, ambil satu bidang pelayanan yang lain, karena pelayanan ini luas ya, tidak hanya di struktur, tapi di fungsional juga masih banyak yang bisa kita kerjakan. Jadi tetap semangat lah buat semuanya, dan tetap memberikan yang terbaik di dalam memajukan pekerjaan Tuhan sih, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Butio. Silakan Eko. Ya, selamat malam semua. Malam. Ya, selama 2 periode ini benar-benar sebenarnya sih nggak terlalu berasa ya, karena ya kita jalanin ya dengan sukacita, ada juga ada dukanya, ada sukanya. Selama 2 periode juga saya menjalani dengan 2 bidang yang berbeda. Jadi periode pertama saya di bidang ibadah, kemudian di kedua di bidang sekretaris dan bendahara. Jadi banyak pelajaran, banyak pengalaman yang saya dapatkan selama di kepengurusan di majelis. Ya, pertama awalnya juga saya terbeban untuk membantu, untuk melayani. Pelayanan itu bagi saya tuh kayak bukan menunjukkan siapa kita, tapi kita mau dengan rendah hati, dengan sukarela untuk melayani banyak orang gitu. Jadi seperti Tuhan Yesus yang mau melayani muridnya. Jadi Tuhan Yesus kan dia adalah seorang raja, dan dia bahkan mau merendahkan dirinya serendah-rendahnya untuk membasuh kaki murid-muridnya. Jadi buat saya tuh Tuhan Yesus itu adalah contoh yang sangat ideal sekali, seorang pelayan yang sejati yang dapat kita contoh. Ya, selama di kepengurusan, ya buat teman-teman yang masih melanjutkan, ya semoga semakin kompak, dan saya juga bersyukur ada juga yang menggantikan saya gitu kan, ya istri saya sendiri. Jadi jika Esther nanti di bidang yang sama, saya masih bisa mensupport dia, dapat membantu dia jika dia ada kesulitan. Ya, itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Eko. Jadi ini suami istri yang sangat sehati, dan juga masih sangat muda, tapi punya hati untuk mau melayani Tuhan. Saudara, hati seperti inilah yang terus kita untuk pertahankan di dalam hati kita. Inilah lukisan hati ya, lukisan hidup seorang pelayan ya, gambaran seorang pelayan yang kita berharap nanti rekan-rekan yang lain yang kali ini belum masuk ke kemajelisan, nanti pelayanannya di-upgrade ya, atau naik level begitu ya. Jadi nanti boleh melayani di majelis, karena memang ini satu pelayanan itu bukan beban, sebuah sukacita. Kalau kita dengar dari 2 rekan kita ini, mereka sangat enjoy dan menikmati pelayanan bagi Tuhan. Dari rekan-rekan majelis lain masih ada, ya kan? Kalau tidak ada, dari contoh Andi ada? Oke. Saya ini off kamera ya, karena sinyal takutnya putus-putus. Jadi berkaitan dengan tema hari ini, lukisan seorang pelayan, saya hanya membayangkan begini. Setiap karya pelayanan kita itu adalah bentuknya itu goresan ya. Bentuk goresan yang kita buat di dalam sejarah hidup kita. Ya, katakanlah itu seperti sebuah kanvas yang kita mulai berkarya di situ. Dari awal kita menjadi orang Kristen, itu gambaran kita mulai
melakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Nanti pada akhirnya itu akan menjadi lukisan seperti apa, itu tergantung karya kita yang menorehkan itu di kanvas itu. Ya, hasilnya seperti apa. Ya, jadi apakah orang bisa melihat gambaran yang indah dari kisah hidup pelayanan kita, seperti apa digambarkan, ketekunannya seperti apa, kesetiaannya seperti apa, komitmennya seperti apa, itu semua akan terlihat. Ya, semua bisa, saya yakin rekan-rekan kita di sekeliling kita bisa melihat seperti apa gambaran kita melayani selama ini. Ya. Jadi yang merasa masih bisa lebih maksimal, mari berikan goresan yang lebih menonjol, ya, garis yang lebih tegas, yang lebih tampak, yang lebih maksimal, ya, untuk bisa lebih menonjol kelihatan. Dan biarlah pelayanan kita terus boleh menggambarkan sesuatu yang indah, yaitu menggambarkan harusnya kelaknya nanti orang bisa melihat kemuliaan Tuhan lewat pelayanan kita, gitu ya. Dan mari kita terus setia, ya, meskipun memang di dalam pelayanan ini ada banyak kondisi yang bisa membuat kita lemah dan terhambat seperti pandemi ini. Jadi, mari kita jangan menjadi tawar hati, jangan menjadi lelah. Ingat seperti Paulus, ya, di dalam pelayanannya, bahkan diperhadapkan kepada masalah-masalah yang besar, musibah besar, bahkan sampai patah arang ataupun hampir bahkan nyawanya pun dipertaruhkan untuk melayani Tuhan. Tapi kan kita bisa melihat lukisan pelayan dari seorang Paulus, ya, yang begitu gigih, tidak menyerah, habis-habisan di dalam melayani Tuhan. Ya, dan kita pun, ya, seperti kata Ibrani, kita belum sampai mencucurkan darah juga di dalam pelayanan kita seperti Kristus, ya. Tapi mari kita terus setia, belajar komitmen untuk melayani, dan kita menghasilkan lukisan seorang pelayan yang memang Tuhan kehendaki, yang orang bisa lihat dari dalam diri kita. Nah, ini refleksi saya tentang tema hari ini. Mari tetap semangat, ya. Semua memberikan lukisan yang indah di hadapan Tuhan, di hadapan rekan-rekan, di hadapan jemaat Tuhan melalui pelayanan kita. Amin. Amin. Baik, saudara-saudara, kami dari kemajelisan sudah fix untuk calon-calon majelis. Nanti ini tinggal disahkan saja di dalam rapat. Biasanya sih 3 kali diumumkan terakhir minggu ini. Nah, setelah itu bisa disahkan. Jadi cuma nanti kami tinggal struktur aja yang belum kami ini. Setelah nanti ketemu baru kami bisa info lagi bagaimana strukturnya, ya, tentang bagian masing-masing. Apakah dari usia indah itu sudah fix pengurusnya? Bagaimana Pak Nathan? Atau masih dalam tahap digumulkan? Iya, ya seperti Pak Thomas tadi bilang, ya, kalau bisa memang ada pergantian. Cuman waktu itu kami rapat juga pada benar ya Pak Thomas, ya. Jadi tetap bertahan masih Pak Thomas, gitu ya. Cuman memang saya mengharapkan di sini ada Cimeri, tadi saya sempat WA pribadi, saya bilang, Ci, tolong bantu untuk usia indah, gitu, ya. Biar bagaimanapun usia indah ini perlu didukung, ya, didukung oleh orang-orang yang memang energik, dalam arti lebih tanggap, lebih cepat, gitu ya. Kalau usia indah, ya seperti Pak Thomas bilang, kalau nggak dibantu sama anak, sama cucu juga kesulitan, gitu ya. Ya selama ini sih, ya usia indah dalam arti ya persekutuan, ya, ada juga saya WA satu-satu tanyain kabarnya bagaimana, gitu ya. Seperti itu aja sih.
Ya belum ada ini sih Musa, belum ada perubahan, tetap sama. Cuman memang nanti diperbantukan oleh Cimeri ya. Nanti saya akan mungkin di dalam perbantuan penterjemahan ya untuk Jadi khotbah-khotbah. ada penambahan personil ya. Nah, Cimeri, itu ya. dia Musa, benar. Oke. Ya. Kita senang dengan Cimeri yang bergabung dengan Usia Indah, dan juga kita sebenarnya sangat senang melihat Usia Indah yang walaupun usia mereka ini sudah lanjut tapi masih punya hati melayani. Apalagi kita yang muda-muda ini harusnya lebih semangat dari mereka ya. Ini asu-asu AI patut ini kita teladani, kita contoh mereka ya. Mereka setia di dalam melayani, mereka juga mencoba, meskipun mungkin nggak sebisa kita, tapi mencoba ikut jum-jum seperti ini. Meskipun bagi mereka untuk kalangan orang tua itu sudah sangat susah, sangat gak gampang, tapi mereka belajar untuk ikut ya, seperti Aiho yang malam ini ikut, Pak Thomas, Asuk Edi. Ini nggak gampang buat Pak orang-orang. Hanwen juga Musa. Pak Hanwen juga ya. Jadi saya sangat termasuk salut, kagum ya dengan orang tua kita ini yang memang mereka punya hati untuk melayani. Jadi untuk usia ini makin usia boleh bertambah tapi semangat tidak berkurang ya. Semangat berkobar-kobar dan terus menjadi contoh teladan bagi generasi Saya muda. selalu bilang Musa, Ciayo itu mesti ada. Jadi setiap kali saya WA itu harus ada Ciayo-nya. Ya, Pak Nata nanti tulis di jidat supaya lebih kelihatan. Oke, jadi sekarang KW bagaimana, sudah fix KW pengurusnya? Pembinanya bagaimana ini pembinanya? Kalau KW Musa untuk ketua sudah, nanti strukturnya yang masih disesuaikan karena masih menunggu esok hari nanti ada beliau yang sudah dihubungi, beliau akan kabari besok karena dia sedang bergumul dengan keluarganya dulu. Jadi kemarin sudah ngobrol-ngobrol, dia penambahan personil soalnya. Jadi dan besok dia akan hubungi, nanti kalau sudah fix baru nanti strukturnya akan dibuat. Tapi untuk ketua sudah fix Cisri yang akan tetap jadi ketua. Oke, jadi kita Nanti juga baru saya sangat senang kabari ke Musa nanti. KW ini ada pengurusnya yang terupgrade pelayanannya dan ada personil yang juga ditambahkan dan terus dipertahankan semangat yang ada ya. Yang kurang boleh ditambahkan, yang ada yang sudah baik terus dilanjutkan ya di Komisi Wanita. Bagaimana dengan sekolah minggu? Contoh Lady, gimana sekolah minggu? Untuk sekolah minggu seperti tadi yang Cidiana sempat sampaikan bahwa karena memang pemilihan pertama bisa dibilang gagal ya. Jadi di pemilihan kedua kami akhirnya memutuskan, minta maaf sekali, kami harus mengambil 3 orang personil untuk estafet jadi ketua. Nanti ketuanya ada Lause Linda, ada Lause Holly dan Lause Daniel. Jadi tapi ketiganya ini nanti akan Lause Hani Cuantau. Oh, sorry, mohon maaf, Lause Hani. Ya, betul, Lause Hani. Jadi Lause Linda di tahun pertama, tahun kedua Lause Hani, di tahun ketiga Lause Daniel. Jadi nanti program-program nanti akan dibuat. Nah, sedangkan untuk kepengurusannya nanti baru bicara selanjutnya. Maksudnya kayak strukturnya itu masih belum fix banget, masih seperti majelis lah, masih diatur lagi. Baik. Jadi minimal sudah ada gambaran dan sudah ada hal-hal yang untuk kita ini ya di sekolah minggu. Jadi sekolah minggu seperti kata Pak Nata, Ciayo juga ya. Ya, semangat Tuhan untuk sekolah minggu ini. Ya. Youth, bagaimana contoh Andi? Untuk di Youth ada 5 orang yang sudah menyelesaikan pelayanan karena usia sudah 25 tahun ya. Jadi mereka bisa pelayanan di KU 1 lebih maksimal, ya di KU ya lebih maksimal, ataupun sebagian bisa pelayanan di sekolah minggu kalau mereka mau. Jadi saya masih mendorong mereka untuk melayani, ya. Tapi mungkin juga ada wacana dari Saudara Andrea, Dek Andri akan membentuk sebuah kepengurusan ibadah, ya, pengurus ibadah yang mengurus di KU. Nanti
mungkin Andri yang akan lebih majelis berikutnya ya, dia kan yang akan bisa memfollow up ini. Jadi saya ada penambahan 4 atau 5 orang yang 4 orang sudah fix ya untuk menambah kepengurusan yang ada. Yang sisanya melanjutkan. Baik. Puji Tuhan ya untuk anak-anak Yos juga yang sudah terbentuk untuk kepengurusannya. Nanti untuk fixnya nanti mungkin kita baru bisa ini setelah nanti kita tunggu semuanya ya. Mungkin dalam bulan-bulan ini atau awal bulan depan kita sudah fix semua ya. Karena nanti berkaitan dengan penyusunan program untuk raker kita kurang lebih nanti di bulan November. Jadi kita sungguh bersyukur ya untuk para pengurus yang sudah terbentuk ini. Memang saya melihat satu hal yang jadi pergumulan kita semua adalah untuk berkaitan regenerasi. Termasuk kami di kemajelisan menghadapi kesulitan yang sangat besar hampir setiap tahun. Ini bukan hanya di tahun ini saja. Sehingga nanti kita perlu memikirkan satu pola-pola yang baru, hal-hal yang baru, bentuk-bentuk pembinaan atau bentuk-bentuk untuk training atau persiapan SDM untuk bisa duduk baik di sekolah minggu, di komisi-komisi, termasuk di kemajelisan. Ini adalah PR kita bersama-sama rekan-rekan. Dan kami sounding hal ini dan tentunya nanti di dalam, barangkali ini boleh menjadi salah satu poin dalam program kita tahun berikutnya untuk regenerasi ini, SDM ini. Karena kita sangat butuh, karena untuk pelayanan seperti ini kita nggak bisa sendiri. Nah, khususnya tadi contoh Andi juga sudah mengatakan ada 5 orang anak-anak muda itu yang ini boleh sekolah minggu untuk memikirkan, merekrut mereka, mempersiapkan supaya ada regenerasi, dan tentunya bidang ibadah juga akan melibatkan mereka jika di ini, dan tentunya di ibadah umum pasti akan dilibatkan. Tapi mungkin untuk di sekolah minggu salah satunya yang boleh dipikirkan nanti ya, untuk pembinanya anak-anak yang sudah tidak lanjut lagi di komisi youth. Nah, rekan-rekan, nanti untuk tahun depan untuk kepengurusan, untuk program dan untuk raker, mungkin Komel mau sampaikan, Komel, bagaimana raker kita nanti sampai akhir tahun? Mungkin saya juga belum bisa detail karena ini sebenarnya harus diputuskan bersama dengan rekan majelis dan juga masukan dari hamba Tuhan. Mungkin Musa bisa sampaikan lah seperti apa. Oke. Karena kan kita mencapai kesesuaian waktu bersama. Cuman dari sinode memang akan ada pembinaan untuk majelis sih tanpa melibatkan pengurus. Nah, ini kan kalau kita raker di lokal, gereja lokal juga harus ada gitu. Musa boleh sampaikan. Ya. Memang yang kami pikirkan baru pembinaan berkaitan dengan pengurus majelis yang memang kami laksanakan bulan September. Tapi nanti untuk pembinaan daripada semua pengurus kami juga akan pikirkan bersama-sama ya. Kita nanti bisa laksanakan secara online atau berbeda waktunya dengan majelis yang bulan September itu, atau nanti bersama, kami belum putuskan. Nanti kami akan putuskan di rapat kita ya, Komel ya. Tapi rekan-rekan yang lain boleh nanti mempersiapkan program sambil memikir-mikirkan dulu. Kurang lebih nanti di bulan November kita baru adakan raker. Setelah pengurusnya itu fix nanti, nah boleh undang di dalam pertemuan-pertemuan rapat untuk nanti membicarakan bersama-sama. Berkaitan dengan visi kita tahun depan, nanti kami akan sampaikan setelah kami kumpulkan bersama dengan hamba-hamba Tuhan. Dan tentunya pelayanan kita, khususnya di dalam periode ini, akan sampai di tahun 2021 ini ya, 31 Desember 2021. Jadi khususnya yang mengakhiri, tentunya yang nggak melanjutkan pelayanan dalam struktural ini akan berakhir di situ, dan kita yang melanjutkan tentunya akan melanjutkan di periode berikutnya. Nah, mari kita tetap mempunyai satu semangat di dalam kita sampai mengakhiri pelayanan kita di semester ini khususnya ya.
sampai nanti bulan Desember ada pelayanan-pelayanan yang menanti kita di depan. Di bulan Oktober kita ada KKR yang nanti di ibadah umum kita akan laksanakan semacam bentuk KKR atau KPR begitu ya. Dan di bulan Desember ada Natal dan ada pelayanan-pelayanan panitia sudah terbentuk, tinggal nanti kita menunggu bagaimana mereka mempersiapkan dengan lebih baik ya. Jadi rekan-rekan, demikian untuk pelayanan kita ke depan ini, dan tentunya yang lain masih kegiatan secara rutinitas yang kita laksanakan. Nah, beberapa dari kami yaitu adalah mendorong kita para pengurus ini untuk bisa menghadiri secara Zoom ya, di dalam Zoom ini khususnya persekutuan seperti spiritual formation. Kami sangat mendorong para pengurus, ini komitmen awal kita ya, dari kita jadi pengurus, dan tentunya sepanjang kita jadi pengurus, bahkan juga walaupun kita nggak pengurus, kita berharap aktif dalam spiritual formation ini, karena inilah satu wadah yang menghadirkan komunitas yang selalu mengingatkan, menguatkan, dan juga tentunya membantu kita dalam pelayanan dan kerohanian kita boleh terus sehat, sehingga spiritual formation ini sangat penting untuk kita ikuti. Jikalau teman-teman ada kesulitan di SF hari Rabu, nah Sabtu pagi jam 7 pagi bisa mengikutinya. Besok pagi ada jam 7, dan nanti Rabu seperti biasa kami undang rekan-rekan yang selama ini masih on off begitu ya. On itu kadang-kadang hadir, kadang-kadang nggak hadir, atau nggak hadir sama sekali. Nah, mulai Rabu depan mari rekan-rekan boleh ikut ya di dalam acara-acara gereja, dan terlebih untuk ibadah hari Minggu. Walaupun memang di ibadah hari Minggu itu kita laksanakan secara YouTube online, secara YouTube kita nggak bisa lihat muka seperti ini, saudara, seperti Zoom, tapi kami selalu ingatkan untuk pengurus ya, kita dipanggil, dipercaya sebagai contoh, sebagai teladan. Jadi jangan sampai ada pengurus kita ini yang nggak ibadah hari Minggu. Jangan sampai ada, saudara ya. Semua pengurus harus ibadah hari Minggu dalam ibadah umum yang kita sediakan jam 9. Dan mulai bulan September ini nanti kita tidak upload full ibadah umum, saudara. Jadi tinggal rekaman khotbah, dan kita sudah umumkan beberapa kali bahwa nanti kita dorong jemaat ibadah secara on time. Nah, ini melatih kita juga bisa disiplin, sekaligus juga sebagai wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, ini kita pengurus-pengurus ini boleh mengingatkan anggota komisi kita masing-masing, supaya bisa mereka juga ibadah on time di rumah. Oke, saudara-saudara, apakah ada yang mau sharing atau mau menyampaikan sesuatu sebelum kita masuk di dalam doa syafaat kita? Saya persilakan saudara-saudara. Saya menunggu, karena kalau kita mau sharing semuanya, saya kira waktu cukup panjang ya. Jadi itu sebabnya saya tidak suruh kita sharing per ini. Tapi kalau ada yang tergerak, langsung. Oke, kita kasih kesempatan untuk 2 orang kalau ada. Apakah ada? Baik. Kalau tidak ada, mungkin kita mendengar kata-kata penyemangat, penutup sebelum kita doa dari ketua majelis kita, Ko Homeo, silakan. Ya, terima kasih untuk pengurus hari ini yang sudah bersama-sama hadir. Memang pelayanan di tengah-tengah masa sulit bukan hal yang mudah. Beban-beban itu pasti ada. Kami dari majelis, ya seperti mungkin hamba Tuhan juga kadang-kadang merasa cukup, bukan frustasi ya, karena mengalami sedikit keterbatasan bagaimana bisa melayani jemaat, memikirkan apakah jemaat sudah terlayani dengan baik, karena masa-masa masa-masa pandemi belum berakhir. Terus ya kita patut juga bersyukur meski pelayanan tidak mudah, tapi sampai hari ini Tuhan mencukupi segala kebutuhan kita sampai bulan Agustus ya. Jadi sebenarnya kalau kita melayani Tuhan nggak perlu takut, maksudnya pas kalau Tuhan
pasti menyediakan semua yang kita perlukan. Ya, harapan saya mari kita selesaikan tugas pelayan kita 4 bulan lagi dengan baik, dan ketika Tuhan percayakan lagi ke depan, ya biar kita boleh memberi yang terbaik juga kepada Tuhan. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Ko Homeo. Mungkin ada beberapa lagi yang mau kasih kata penutup, penyemangat buat kita. Dari contoh Andi. Cukup, Musa. Tadi saya sudah sharingkan tadi. Oke. Dari contoh Nathan. Cukup, Musa. Oke. Iya. Baik. Atau ada salah satu orang saja mau kasih kata-kata penyemangat buat kita? Oke, kalau tidak ada, mari kita buka kamera, buka kamera juga boleh, buka mic semuanya. Silakan buka mic semuanya dan kita doa bareng-bareng. Ya, kita buka suara supaya kita boleh kedengaran suaranya seperti meskipun nggak begitu kedengaran, tapi mari kita doa bareng-bareng. Silakan contoh Lady pimpin kita. Ya, rekan-rekan yang terkasih, pada malam hari ini kita akan menaikkan beberapa pokok doa kita. Maaf saya nggak bisa buka kamera saya ya, supaya jaringan tetap aman. Kita berdoa untuk majelis dan hamba Tuhan di gereja kita. Bersama-sama kita buka suara. Yang pertama kita berdoa untuk setiap majelis dan hamba Tuhan, kiranya selalu bersinergi di dalam melayani Tuhan. Jadi selalu kompak di dalam melayani Tuhan. Yang kedua, kita berdoa agar Tuhan selalu melimpahkan hikmat bijaksana kepada para hamba Tuhan dan diaken, sehingga segala apapun yang diputuskan adalah yang terbaik untuk gerejanya, gereja Tuhan. Dan yang ketiga, kita bersama-sama berdoa agar kekuatan dan kesehatan yang terbaik juga selalu melimpah dalam kehidupan para hamba Tuhan dan majelis di gereja kita, sehingga mereka dapat melayani secara maksimal di gereja ini. Kita buka suara bersama-sama, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa bagi majelis, yaitu para diaken dan para hamba Tuhan di gereja kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan supaya kami hamba-hamba Tuhan, kami berdoa, kami Tuhan para limpahkan majelis segala bersinergi hikmat bersama-sama kebijaksanaan dalam melayani. bagi kami Kiranya dan terus juga tambahkan diaken, bijaksana hikmat rekan-rekan agar kami juga pelayanan dalam kami segala supaya keputusan tetap yang kami ambil yang terbaik yang bisa kami dengan berikan kehendak di Tuhan. dalam gereja. Juga memberkati Doa, kami, berikan kami sehingga kami kekuatan boleh kesehatan melayani yang baik, limpahkan segala kehidupan berkah dan anugerah dari dalam kasih Tuhan. seluruh Kami sangat bersyukur pelayan karena Tuhan. kebaikan Kita dapat melayani Tuhan dengan maksimal. dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Layani Engkau dengan maksimal di gereja ini. Terima kasih Tuhan, biarlah anugerah-Mu terus melimpah dalam kehidupan para hamba Tuhan dan majelis di tempat ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita berdoa untuk komisi wanita. Yang pertama, pria boleh berdoa untuk persekutuan komisi wanita yang akan dilaksanakan pada akhir bulan Agustus ini, supaya Tuhan memimpin persekutuan yang dilaksanakan sehingga menjadi berkat bagi jemaat. Dan para wanita boleh berdoa untuk kepengurusan KW, baik yang lama dan maupun yang akan di bentuk ini, kiranya selalu kompak dan semakin giat melayani Tuhan, sekalipun di masa yang tidak mudah ini. Kita buka suara, kita berdoa. Kami berdoa Bapa, serahkan kami dalam tangan berdoa Tuhan untuk untuk persekutuan komisi wanita, agar mereka boleh tetap secara khusus bersekutu untuk dengan bulan penuh syukur, Agustus akhir ini, dan Tuhan berkati supaya para Tuhan terus melimpahkan menjangkau segala berkat KW, dari KW khususnya yang juga dapat mereka yang menjadi berkat kesulitan bagi wanita-wanita yang lain di gereja kami. keterbatasan di dalam Tuhan, sekali lagi kami berdoa, berkatilah komisi wanita terus atau kesulitan untuk berkati di dalam pelayanan. Terima kasih Bapa dalam surga, doa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. kendala yang dihadapi oleh anggota-anggota pengurus KW. Melalui pelayanan mereka, komisi wanita Tuhan dapat melayani secara maksimal di gereja ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Selanjutnya minta dengan kasih Pak Diaken Hokmeo boleh berdoa untuk kita, untuk Komisi Usia Indah. Berdoa untuk kepengurusan UI, kiranya Tuhan selalu melimpahkan kesehatan
kepada setiap pengurus sehingga dapat lebih bersinergi di dalam melayani dia, dan berdoa juga untuk pengurus UI esok hari supaya melalui ibadah UI maka banyak jemaat yang diberkati dan dihiburkan oleh Tuhan di masa yang sulit ini. Bapak di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan terus yang juga boleh menolong, menopang pelayanan dari pelayanan usia indah di gereja kami. Bahkan orang-orang tua boleh menjadi teladan bagaimana mereka semangat mereka, kasih mereka di dalam melayani Engkau. Kami menyerahkan untuk seluruh jemaatmu, khususnya untuk kepengurusan usia indah. Pimpin berkati dalam seluruh kehidupan keluarga anak-anakmu. Berkati mereka dengan kesehatan, sehingga mereka tetap boleh melayani Tuhan. Tuhan tambahkan setiap hari anugerah demi anugerah bagi setiap pengurus di usia indah. Terlebih lagi juga untuk Panatan yang boleh membina dari pelayanan usia indah, demikian juga untuk kehadiran dari rekan-rekan baru yang boleh memperlengkapi pelayanan usia indah sehingga semakin efektif dan boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kami ingat juga pada hari esok, hari Sabtu, kesempatan bagi usia indah untuk melakukan persekutuan usia indah. Kiranya ini juga boleh menjadi wadah bagi usia indah, mereka boleh dapat berjumpa, bersekutu bersama-sama, dengan mereka juga boleh dihiburkan, dikuatkan, dan mereka tetap sehati boleh melayani Engkau. Berkati sekali lagi untuk setiap pelayanan besok dari ibadah, semua boleh berlangsung dengan baik, dan kesulitan yang selama ini mereka hadapi, terutama di dalam penguasaan media, internet, Tuhan juga boleh menolong sehingga semua boleh berlangsung, berjalan dengan baik, dan setiap orang tua di gereja kami mereka boleh menikmati ibadah yang sudah disediakan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, kami memohon. Selanjutnya mari kita buka suara untuk sekolah minggu. Hamba Tuhan dan diaken boleh berdoa untuk guru-guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan selalu memberikan semangat dan kekompakan di dalam mereka melayani Tuhan melalui anak-anak. Sehingga anak-anak ini juga boleh terus berakar dalam Tuhan melalui pelayanan guru-guru sekolah minggu. Dan untuk para jemaat, mohon maaf, maksudnya pengurus komisi boleh berdoa untuk setiap program-program daripada sekolah minggu supaya Tuhan boleh memberkati dan memimpin sehingga terlaksana sesuai dengan kehendak-Nya. Kita buka suara, kita berdoa. Kami berdoa kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu. Kami bersyukur Tuhan untuk mereka yang selama ini Tuhan terus memberikan satu kerjasama yang baik satu dengan yang lain sehingga pelayanan kami dapat terbangun dan juga terus terlayani anak-anak melalui minggu ini. Tuhan kami berdoa biar kiranya memberkati terus sekolah minggu ini makin banyak anak-anak ini mengenal Tuhan melalui setiap cerita-cerita firman. Berkati untuk guru-guru ya Tuhan, tolong supaya mereka juga memberikan pelayanan terbaik untuk anak-anak. Terima kasih Bapa dalam surga, kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih di namamu kami berdoa. Dan yang terakhir, minta dengan kasih, kita bersama-sama boleh berdoa untuk anak-anak muda yang ada di gereja ini. Yang pertama, berdoa untuk anak-anak muda yang semangat melayani Tuhan, kiranya semangat itu tidak redup dan dapat bertumbuh menjadi anak muda yang otentik di dalam Tuhan. Dan kita berdoa juga untuk setiap pergumulan para pengurus youth, untuk menjangkau teman-teman pemuda lainnya yang mungkin sudah lama tidak ikut ibadah, kiranya kekuatan dan perlindungan, kiranya kekuatan dan pimpinan dari Tuhan selalu menolong dan memampukan mereka untuk menjangkau anak-anak youth yang lain. Kita buka suara bersama-sama. Kami berdoa bagi anak-anak yang gereja kami dan memberkati mereka secara iman secara berkati boleh menjadi anak-anak muda yang tangguh, yang kuat, yang tidak menyerah, yang mempunyai jiwa perjuangan, yang mau terlibat di dalam mereka juga dengan baik. Berkati semua anak-anak muda di gereja kami, regenerasi yang boleh belajar dari orang-orang yang khususnya di dalam contoh teladan di dalam beriman, taat kepada
Tuhan. Memimpin Tuhan, mereka kami berdoa menyerahkan ke melayani, dalam tangan-Mu. meneruskan Tuhan firman dalam berkati hidup di mereka. dalam Tuhan pimpin dan Tuhan tolong cita-cita dan di juga dalam usaha pergaulan mereka. mereka, pergumulan Tuhan pekerjaan, berkati dalam pergumulan-pergumulan keseharian yang mereka mereka, hadapi. dimanapun Dalam mereka tangan bergaul Tuhan kami satu serahkan. dengan yang lain. Mereka juga boleh Kami berdoa memberkati menyerahkannya ke dalam dalam tangan-Mu. mereka Di menjangkau dalam teman-teman nama Tuhan mereka kami Yesus menjadi Kristus, anak-anak muda kami yang mohonkan akan semua doa anak ini. muda tidak ada yang hilang, Amin. tapi mereka semua boleh melayani Tuhan. Tuhan, kami Terima kasih menyerahkan Tuhan. anak-anak muda Kami ini ke berdoa dalam serahkan Allah di yang dalam nama Allah Tuhan. dan memimpin kami pada masa muda. Terima kasih Bapa di surga di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. minta dengan kasih Musa boleh memimpin kita di dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang Maha Baik, yang beranugerah begitu besar, yang memimpin dan menyertai kami, di mana kasih setia-Mu tak habis-habisnya di dalam pelayanan kami. Kami betul-betul merasakan sampai detik ini bagaimana penyertaan-Mu dan bagaimana pemeliharaanmu bagi gereja-Mu. Bagaimana Engkau memberkati pelayanan kami, semua kami, baik di dalam kemajelisan dan di dalam kepengurusan. Dan bagaimana umat-Mu ya Tuhan, seluruh jemaat boleh setia kepada Tuhan, boleh beribadah melayani Engkau, boleh bersekutu. Sungguh ini anugerah-Mu bagi gereja kami. Ya Tuhan, sungguh Engkau adalah Allah yang membuktikan bahwa di dalam tantangan, di dalam kesulitan, di dalam masa-masa perubahan dan transisi ini, Engkau Allah tidak membiarkan kami. Engkau Allah menolong kami. Sehingga malam ini Tuhan kami naikkan syukur kami kepada Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, Juru Selamat, yang telah mati, yang berkorban, yang merelakan sampai mati di kayu salib. Demi kami yang hina, yang tidak layak, yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan, Engkau membuktikan janji firman-Mu. Kami terus meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang telah menyertai kami dari hari-hari yang sudah kami lalui, akan memimpin kami untuk hari-hari esok yang akan kami hadapi. Kami serahkan pelayanan kami ke dalam tangan Engkau sepenuhnya Tuhan. Mohon Engkau memberkati kami, semua kami para pengurus yang ada di hadapan-Mu hari ini Tuhan. Engkau paling mengerti, paling mengetahui bagaimana situasi keadaan, pergumulan, beban, atau hal-hal yang menjadi pergumulan kami. Engkau tahu apa yang menjadi air mata kami selama ini, apa yang membuat kami begitu terbeban. Tuhan, kiranya Kau sediakan kekuatan kepada kami. Biarlah tantangan dan kesulitan yang kami hadapi tidak membuat kami tambah lemah, tetapi membuat kami sebagai orang-orang yang makin bersandar kepada Engkau. Sehingga kami boleh menjadi orang yang tangguh, menjadi kuat karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Biarlah semangat terus berkobar di dalam hati kami. Dan kiranya kami boleh terus menggenapi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan boleh menjadi saksi-Mu di tengah segala pergumulan yang sedang kami hadapi. Tuhan berkati setiap kami, baik kerohanian kami, pelayanan kami, kesehatan kami, keluarga, pekerjaan, dan juga studi, kuliah, dan segala yang menjadi kesibukan kami. Tuhan, tolong setiap kami pengurus malam ini, dan berkati seluruh jemaat ya Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu, Engkau juga pimpin mereka melalui pelayanan kami. Anugerah Tuhan boleh tercurah, sehingga kami bertumbuh bersama-sama, untuk makin hari boleh makin serupa dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Berkati GKK, berkati pelayanan kami Tuhan, dan khususnya dalam periode ini sampai bulan Desember, biarlah kami dapat menunaikan tugas pelayanan kami dengan penuh syukur dan sukacita. Engkau juga memberkati persiapan dalam menyusun program, dan juga persiapan-persiapan menyambut Natal, dan beberapa persiapan-persiapan lain termasuk dalam ibadah yang kami lakukan hari Minggu. Tuhan kiranya tolong dan berkati. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Kau juga memelihara kami. Beri kami kekuatan dan kesehatan. Tambahkan hikmah bijaksana kepada kami. Dan Tuhan terus menolong dan memimpin kami. Kami bersyukur untuk malam ini. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Di dalam nama Kau Yesus Kristus, Gembala Agung kami, Juru Selamat kami, Kepala Gereja, dalam nama-Mu yang kudus dan mulia, kami berdoa. Amin.
Baik, saudara-saudara, terima kasih untuk